Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Arn the Knight Templar. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Film ini menceritakan tentang seorang biarawan bernama Arn Magnusson, yaitu seorang ksatria Templar dari tentara salib, yang dikirim ke Tanah Suci Yerusalem. Dari profesinya itu, dia dianggap sebagai pahlawan bagi tanah airnya, sehingga terbentuklah kerajaan Kristen baru di Eropa, yang bernama Kerajaan Swedia. Film ini, diangkat dari sebuah novel trilogi karya Jen Guillous, dengan rating tinggi. Dan film ini, juga berhasil mendapatkan keuntungan puluhan juta dolar. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja, kita menuju ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1150 Masehi, terlihat seorang bocah yang merupakan keluarga dari kalangan bangsawan Volkung, bernama Arn Magnusson, yang terlahir di kota Arnes, wilayah Gothia Barat. Sejak kecil, Arn Magnusson sengaja dititipkan oleh ibunya ke tempat biara orang-orang Kristen di wilayah Parnham, untuk dijadikan sebagai biarawan. Setelah menetap di sana, Arn Magnusson mempelajari berbagai bahasa dan seni. Ia juga dilatih tentang cara penggunaan berbagai alat senjata militer, yang secara langsung, dia dilatih oleh seseorang bernama Guilbert, yang merupakan seorang mantan ksatria Templar, di wilayah Outremer. Arn? Omnis. To read. What? Why are you so good at fighting? Singkat cerita, tak terasa, Arn kini telah beranjak dewasa, dan telah berhasil menimba ilmu yang sangat banyak di biara Parnham, hingga Arn akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halamannya. I heard singing, and she spoke to me. You've grown up. It was your mother's will. You as a child to go. Tak sampai di situ, Arn juga dibekali warisan berupa pedang suci oleh Guilbert, untuk dipergunakan di jalan kebenaran. But you are Brother Gilbert and I. In hoc signo vinces. Another order. The Holy Land. I try it in anger, or use it. Sesampainya di tanah kelahirannya, Arn disambut haru oleh keluarga tercintanya. Termasuk ayahnya yang bernama Magnus Folkesson, serta pamannya yang bernama Birger Brosa. Namun selepas kepulangannya tersebut, diketahui kini desanya menjadi ajang perebutan lahan, yang terjadi antara kubu keluarga Volkung dan keluarga Sverker, demi memperebutkan gelar, yaitu siapa yang paling kuat di wilayah itu. Dan atas kejadian itu, keluarga Volkung lantas mengadakan pertemuan dengan keluarga Sverker, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka, meskipun hasil dari pertemuan itu harus melibatkan duel maut. Kemudian pada esok harinya, kedua kubu pun dipertemukan di arena pertarungan. Pihak keluarga Volkung yang sebetulnya masih ingin menggunakan jalan perdamaian, mereka mencoba untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada kubu Sverker. Namun usaha dari Magnus ditolaknya mentah-mentah,
hingga kubu Volkung pun mendapat hinaan dari kubu Sverker, yang kala itu diwakili oleh seorang petinggi bernama Emun Ulfiben. Dari kejadian tersebut, pihak keluarga Volkung mau tak mau harus melakukan pertarungan 1 lawan 1, yang akhirnya dari keluarga Volkung diwakili oleh Arn Magnusson. Dan setelah memasuki arena pertarungan, ternyata Arn sangat dianggap remeh oleh Emun Ulfiben. Pasalnya, gaya berpakaian Arn bukan seperti kesatria, melainkan seperti pendeta. Hingga tak lama kemudian, pertarungan pun dimulai. Bermodalkan pelatihan bela diri dari gurunya, Arn pun mencoba peruntungannya dalam pertarungan ini, yang lantas membuat Emun Ulfiben sangat kesulitan menghadapi teknik dan gaya bertarung yang dimiliki oleh Arn. Hingga tak berselang lama, Ulfiben tak sengaja jatuh dari posisinya, yang seketika itu Arn pun lantas dapat melumpuhkan musuhnya tersebut. Atas kondisi itu, Arn lantas mendapat desakan serta tekanan dari para pendukungnya untuk menyuruh Arn membunuh musuhnya itu. Namun, jiwa religius Arn tak dapat mengabulkan permintaan mereka. Hingga dari sana, tiba-tiba Ulfiben mampu bangkit kembali untuk membalaskan penghinaan terhadap dirinya. Akan tetapi, refleks cepat dari Arn justru menyebabkan tangan Ulfiben harus terpotong, yang lantas duel tersebut akhirnya dimenangkan oleh kubu Volkung. Selepas pertarungan itu, Arn lantas bergegas pergi ke gereja terdekat untuk memanjatkan doa, agar dirinya terhapus dari dosa-dosanya. Kemudian beberapa waktu berselang, tiba-tiba desa Gothia dihampiri oleh keluarga bangsawan, yang bernama keluarga Algot, di mana saat itu, mereka membawa putri keduanya yang bernama Cecilia Algotsdotter, untuk diperkenalkan dengan Arn Magnusson, seorang ksatria baru yang kini menjadi terkenal. Välkommen Algot. Hingga dari sanalah, mereka pun lantas saling berkenalan, dan sama-sama menjalin hubungan asmara. Namun, hubungan mereka sempat tercium oleh keluarga Magnusson, yang seketika itu, berusaha sebagai pamannya, ia meminta kepada keponakannya itu, agar menjauh dari Cecilia. Karena ternyata, Cecilia sebelumnya sudah dijodohkan dengan keluarga Sverker, atas kehendak dari ayahnya. Dan atas alasan inilah, keluarga Magnusson tak mau terlibat masalah kembali dengan keluarga Sverker. Tapi semua itu sudah terlambat, dan berubah menjadi malapetaka bagi keduanya. Karena faktanya, kini Cecilia telah mengandung anak dari Arn, tanpa adanya ikatan pernikahan. Kloster. Dan seketika itu, para uskup di sana pun lantas memberikan hukuman bagi keduanya, yaitu dengan hukuman kurungan selama 20 tahun. Jag har aldrig älskat Mustafa. Cecilia! Jag ska vänta på det. Terlebih, saat Arn juga diketahui telah berselingkuh dengan kakak dari Cecilia, yang bernama Katrina. Hingga semua informasi itu pun, sangat menggemparkan bagi warga di sana. Semua rahasia aib ini terbongkar, setelah Cecilia meyakini serta menyadari, bahwa Katrina sebagai kakaknya lah, yang mengadukan semua rahasia itu kepada seorang biarawati di sana, yang bernama Bunda Rikisa. Di saat yang bersamaan, yaitu di tempat lain, Arn menjalani panggilan menuju biara Van Hern. Di sana, Arn akan menjalani hukumannya sebagai kesatria Templar, yang akan ditugaskan untuk berperang melawan umat muslim di kota suci Yerusalem, bersama pasukan tentara salib. Hingga dengan terpaksa, Arn pun harus meninggalkan tanah airnya, untuk menjalani hukuman, dengan alasan untuk penebusan dosanya. Arn.
Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Arn beserta para pengawalnya telah menjalani masa-masa tugasnya menjadi kesatria Templar di sebuah jalur untuk menuju kota Yerusalem, Palestina. Saat itu, dia ditempatkan sebagai pasukan pelindung bagi orang-orang yang akan berziarah ke kota suci Yerusalem. Hingga di saat yang bersamaan, mereka mendapati orang-orang Muslim tengah dikejar oleh para perompak. Who is this? Dan sebagai pasukan pelindung, dengan segera Arn pun langsung bergegas untuk menolong mereka, hingga ia pun akhirnya berhasil melumpuhkan para perompak itu. Master won't be pleased to be short. Dan sebagai balas budi atas kebaikan dari Arn, orang-orang Muslim tersebut lantas menyambut serta menjamu mereka dengan beberapa hidangan makan malam. Namun setelah orang Muslim itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pedagang dari Kairo, Mesir, yang nekat melewati jalur berbahaya dari sana, maka timbullah kecurigaan dalam pikiran Arn bahwa pemimpin kelompok Muslim yang mengaku sebagai seseorang bernama Yusuf itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang kita kenal sebagai Sultan Saladin. Setelah mengenal satu sama lain, Arn beserta pengawal pribadinya memutuskan untuk pulang ke kota Yerusalem. Di sana, dia langsung memberikan informasi penting kepada komandan tertingginya tentang pasukan Salahuddin yang telah bergerak menuju selatan dengan membawa misi untuk merebut kota Yerusalem dari pasukan salib. Dan atas informasi itu, mereka akhirnya memutuskan untuk mengangkat pedang-pedang mereka demi membendung laju pasukan Saladin. Grandma. Mr. Rand, what's your opinion? It's... be in command. I'm honored. Sitter du här och drömmer igen? Di tempat lain, terlihat Sisilia sedang menjalani hukumannya. Dia terus dikucilkan oleh para biarawati, yang ditugaskan untuk menjaga tempat itu. Hingga kejadian pahit harus dialami oleh Sisilia, setelah para biarawati itu memutuskan untuk memisahkan dia dengan anaknya, yang baru saja dia lahirkan. Den här... Pasalnya, para biarawati sebagai orang-orang suci. Di sana mereka tak mau menampung serta mengurus anak hasil dari perzinaan. Dan di saat yang bersamaan, di tempat di mana Sisilia menjalani hukuman tersebut, beberapa menit kemudian seorang wanita yang bernama Bianca datang untuk menjadi biarawati. Magnus. Namun tak lama setelah dia tinggal di sana, Bianca harus menerima hukuman berat, setelah dirinya didapati telah memberikan informasi kepada Sisilia tentang kondisi anaknya yang ternyata masih hidup. För Blanka. Hit. Snabbt. Kembali ke kota Yerusalem, yang mana saat ini para ksatria Templar telah mendapatkan restu dari Raja Yerusalem untuk segera menghentikan pasukan Saladin. Namun di tengah persiapan itu, Arn Magnusson memberikan pendapatnya tentang pasukan Saladin, yang diketahui sangat sedikit dan lamban. Tanpa buang waktu, pasukan salib pun berangkat untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Hingga tak berselang lama, mereka akhirnya telah sampai di wilayah yang diprediksi akan menjadi jalur perlintasan pasukan Saladin. Dan beberapa jam kemudian, tiba-tiba Arn Magnusson mendengar suara gemuruh pasukan besar yang semakin mendekati lokasi tersebut, yang mana suara gemuruh itu berasal dari pasukan Salahuddin, yang benar-benar melewati wilayah itu. Di sana, Arn lantas meminta pasukannya untuk tetap tenang, sampai pasukan Salahuddin Al-Ayyubi benar-benar dalam jangkauan yang tepat. Hingga tak lama kemudian, kesempatan yang ada pun tak disia-siakan oleh Arn dan pasukannya, yang seketika itu dia lantas memberikan komando untuk menyerang pasukan Saladin secara mendadak, hingga pertempuran tersebut dikenal dengan sebutan Battle of Mongisar.
Dalam pertempuran itu, pasukan Saladin sangat terdesak, yang lantas menyebabkan banyak pasukannya jatuh berguguran, termasuk pengawal pribadi dari Arn Magnusson, yang juga harus tewas di sana, setelah dia mendapatkan luka yang cukup serius dari pasukan Saladin. Melihat kondisi tersebut, Saladin terpaksa harus menarik mundur pasukannya jauh ke belakang. Dan terlepas dari peristiwa itu juga, para ksatria Templar yang dipimpin oleh Arn Magnusson secara otomatis memenangkan Battle of Mongisar. Give your rightful reward when the down. Atas kerja keras dan dedikasinya sebagai ksatria Templar, demi menyelamatkan kota Yerusalem, secara simbolik Arn Magnusson lantas mendapatkan penghargaan, berupa hadiah sebuah anugerah pembebas tugasan, serta penebusan dosa dari atasannya, jika saatnya telah tiba. Selang beberapa minggu, pasca kemenangan Battle of Mongisar, di tempat lain peperangan kembali terjadi, yaitu di tanah kelahiran Arn Magnusson di Gothia Barat, yang mana keluarga Volkung telah berhasil mengalahkan keluarga Sverker. Hingga dengan kemenangan itu, seseorang yang bernama Nat Eriksen, ia dinobatkan sebagai raja dari Gothia Barat, serta dalam momen itu pula, dia menebus Bianca dari masa hukumannya, untuk dinobatkan sebagai ratu pendampingnya. Magnus. Kembali ke Yerusalem, yang dimana saat itu Arn Magnusson selalu berdoa sesuai dengan keyakinannya, untuk mengharapkan pembebasan tugasnya sebagai ksatria Templar, supaya bisa secepatnya dipulangkan ke tanah kelahirannya. Walaupun sebetulnya, saat ini komandan tertingginya masih membutuhkan sosok dari Arn Magnusson, untuk bergabung ke dalam pasukan besar, yang dipimpin oleh seseorang bernama Raedford. Pasukan besar itu ditugaskan untuk menjalankan sebuah misi besar, yaitu untuk menyerang basis pertahanan pasukan Saladin secara all-out, di sebuah wilayah gurun pasir terpencil. Dalam perjalanannya, di tengah gurun pasir yang sangat gersang, para komandan pasukan salib memutuskan untuk mendirikan kamp sementara, untuk sekedar beristirahat. And his army have set camp here, sir. Hingga di saat itu juga, mereka mendapatkan informasi tentang pasukan Saladin, yang juga tengah mendirikan kamp di wilayah dekat Danau Tiberias, yang kemudian mereka segera merancang strategi, untuk menyerang pasukan Saladin secara mendadak. Tetapi saat itu, dengan tegas Arn membantah rencana strategi dari komandannya tersebut. Pasalnya, di tengah cuaca panas yang sangat ekstrim itu, tak mungkin mereka mendapatkan sumber mata air. Terlebih, perjalanan untuk menuju kamp pasukan Saladin membutuhkan waktu 3 hari, yang nantinya akan berakibat fatal bagi pasukan tentara salib. Tapi setelah mendengar hal itu, komandan mereka sama sekali tak bergeming. Bahkan, dia memaksa semua pasukannya untuk mematuhi semua perintah, apapun resikonya. Departure. Di tengah ketegangan itu, Sin berpindah kepada Sisilia, yang dimana ia masih menjalani masa hukumannya. Di sana, terlihat Bundari Kisa, yang tiba-tiba mengidap penyakit serius, sehingga dia memohon kepada Sisilia, untuk memaafkan semua kesalahan yang telah diperbuatnya, untuk yang terakhir kalinya. Tetapi, permohonan maaf dari Bundari Kisa ditolak mentah-mentah oleh Sisilia, yang kemudian ia pun meluapkan amarahnya, untuk mengutuk Sisilia dengan sumpah serapahnya. Hingga tak berselang lama, Bundari Kisa akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, yang kemudian seorang uskup di sana menawarkan kepada Sisilia, untuk menggantikan posisi Bundari Kisa. Lyfta blicken och se framåt. Vad säger du om det? Namun permintaan dari uskup tersebut juga ditolaknya, lantaran Sisilia kini berniat untuk menjadi wanita biasa, dengan menghabiskan waktu bersama dengan anaknya, sembari menunggu kepulangan dari Arn Magnusson sebagai suaminya, sesuai yang telah dijanjikan kepadanya. Pada keesokan harinya, Arn Magnusson memutuskan untuk menagih janji,
atas surat pembebasan masa tugasnya kepada atasannya, yang mana dalam surat perjanjian itu berisi, bahwa 2 hari lagi, dia berhak dipulangkan ke tanah kelahirannya di Eropa. Tapi lagi-lagi, sikap egois yang dimiliki atasannya itu membuat Arn harus kecewa, lantaran surat pembebasan itu malah dirobeknya, yang secara otomatis, ia harus kembali menjalani tugas serta kehidupannya lagi sebagai ksatria Templar. Waktu ke waktu terus berlalu, pasukan salib terus maju untuk bisa sampai ke wilayah Tiberias, guna memukul mundur pasukan Saladin. Di tengah perjalanan, seperti yang sebelumnya sudah diprediksi Arn Magnusson, pasukan salib sudah benar-benar sangat kelelahan, dengan cuaca panas ekstrim yang ada di gurun itu. Sehingga, mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Tanpa tersadar, pasukan salib ternyata telah dibuntuti oleh pasukan pengintai Saladin, hingga para pengintai itu segera menyampaikan informasi tersebut kepada pimpinannya. Tanpa buang waktu, Saladin beserta pasukannya pun segera berniat untuk menyerang pasukan salib, dengan mengerahkan kekuatan pasukan yang sangat besar. Pada saat fajar, pasukan Saladin telah sampai di wilayah Bukit Hatin, yang menjadi basis peristirahatan bagi pasukan salib. Tak lama berselang, pasukan Saladin pun lantas menyerang kamp-kamp tentara salib secara mendadak, dengan membakar tenda-tenda mereka, yang disusul dengan perintah komando langsung dari Saladin, untuk menyerang secara all-out. Mendengar suara penyerangan dari pasukan Saladin, Arn Magnusson pun lantas dengan sigap terbangun dari tidurnya. Walaupun serangan tersebut tak mampu dihentikan, yang seketika itu tentara salib harus banyak menelan korban jiwa. Dan dalam peristiwa itu, juga dikenal dengan sebutan Battle of Hattin. Di tempat lain, Sisilia kini telah dibebaskan, dan kembali ke kampung halamannya, di mana orang-orang Volkung telah mendirikan kerajaan besar di sana. Yang kemudian, sebuah momen haru diperlihatkan, saat kedua keluarga yang telah terpisahkan sekian tahun lamanya, yaitu antara Sisilia dan anaknya yang diberi nama Magnus, akhirnya kini dipertemukan. Du måste ha undrat. Mina med. Tapi beberapa waktu berselang, tiba-tiba suatu kejadian besar menghampiri kerajaan Volkung, saat orang-orang Sverker yang dipimpin oleh seseorang bernama Eben Sunesian, yang berinisiatif untuk menjalin persahabatan, di antara dua kubu yang saling bertentangan tersebut. Tapi ternyata, hubungan persahabatan mereka dibumbui oleh politik terselubung dari pihak Sverker, karena di tengah ikatan aliansi itu, mereka seakan-akan merendahkan martabat serta mental Raja Nat Eriksen, yang membuat sang raja harus terkapar di tempat peristirahatannya. Dan dalam momen itu juga, Eben memberitahukan selepas kekalahan pasukan salib di Battle of Hattin, bahwa kota suci Yerusalem harus jatuh ke tangan Muslim di bawah pasukan Saladin, yang seketika itu membuat Sisilia memikirkan serta mengkhawatirkan nasib suaminya. Sisilia yang kini sudah tak mempunyai harapan atas kepulangan suaminya, ia pun memilih jalan untuk kembali menjadi biarawati. Namun, setelah sekian lama waktu berselang, tiba-tiba momen haru terlihat, ketika Sisilia akhirnya dipertemukan kembali dengan Arn Magnusson di tanah kelahirannya, yang akhirnya membuat keluarga kecil mereka dipersatukan kembali. Dari momen itu, Arn Magnusson menjelaskan, mengapa dirinya bisa selamat dari insiden Hattin, bahwa setelah Saladin menyelamatkannya, dan membawanya ke kota Damaskus Suriah untuk diberikan pertolongan,
Dari perkenalannya tempo dulu, serta kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya ia pun diperbolehkan pulang ke tanah kelahirannya, setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai seorang ksatria Templar. Beberapa bulan kemudian, saat ini Arn Magnusson membangun kehidupan barunya bersama keluarga, serta orang-orang yang masih setia padanya. Tapi kebahagiaan mereka sempat terhenti, setelah orang-orang Sverker kembali memutuskan untuk berupaya mengambil alih mahkota raja dari Nat Eriksen, yang tengah terbaring sakit. Maka dari itu, yang merupakan seorang veteran perang tentara salib, seketika melatih orang-orangnya untuk mengasah kemampuan ilmu-ilmu berperang, untuk dipergunakan sebagai upaya antisipasi, apabila orang-orang Sverker menyatakan perang dan menyerang mereka. Dan benar saja, apa yang telah diprediksi oleh para petinggi kerajaan Volkung, kini benar-benar terjadi. Karena setelah Raja Nat Eriksen wafat, orang-orang Sverker langsung menyatakan perang terhadap kerajaan Volkung. Hingga akhirnya, Arn Magnusson beserta pasukan yang hanya seadanya itu, mereka pun harus melawan pasukan Sverker, yang jauh lebih banyak. Bermodalkan pengalaman sebagai ksatria Templar, Arn Magnusson berusaha memotivasi pasukannya, agar tak gentar dalam mempertahankan tanah airnya, yang kemudian salah satu prajurit Volkung pun melesatkan anak panahnya, sebagai patokan area jangkauan, serta pertanda diterimanya tantangan perang dari pihak musuh. Vive through freedom! Namun apa yang dilakukan oleh pemanah kerajaan Volkung tersebut, menjadi bahan tertawaan dari kubu Sverker, yang seketika itu, Eben Sunation sebagai pemimpin mereka, ia pun langsung memberikan komando kepada pasukan kavalerinya untuk menyerang. Hingga situasi medan pertempuran itu menjadi bukti dari cerdasnya para pemanah. Hingga akhirnya, pasukan pemanah mereka bisa melumpuhkan pasukan kavaleri Sverker. Melihat situasi yang sangat mengkhawatirkan tersebut, Eben Sunation pun terus meminta pasukan kavalerinya untuk menyerang kembali dengan cara yang lebih brutal. Namun lagi-lagi, usaha dari pasukan gabungan Sverker menuai kegagalan, setelah pasukan kavalerinya banyak yang berguguran. Melihat kesempatan yang ada, Arn Magnusson lantas memerintahkan pasukannya untuk menyerang secara serentak, hingga wilayah itu menjadi medan pertempuran yang begitu sengit. Dalam pertempuran itu, kedua pemimpin dari masing-masing kubu, akhirnya dapat dipertemukan. Dan pada situasi itu, mereka benar-benar hanya mengandalkan keahlian masing-masing dalam bermain pedang. Arn Magnusson yang mempunyai pengalaman lebih matang sebagai ksatria Templar, ia pun dengan mudahnya menumbangkan Eben, yang lantas membuat pemimpin dari Sverker harus gugur di sana. Dan hal tersebut lantas menjadi tanda kemenangan bagi kerajaan Volkung. Di akhir film, setelah mereka memenangkan pertempuran dengan orang-orang Sverker, orang-orang Volkung pun lantas kembali ke tempat di mana mereka bermukim. Di sana, mereka disambut oleh keluarga kecil mereka masing-masing.
Namun di saat Arn Magnusson hendak menemui istri tercintanya, akhirnya ia pun harus menghembuskan nafas terakhirnya, setelah ia mendapatkan luka yang cukup serius di tubuhnya, akibat pertarungannya bersama Eben. Walaupun begitu, dia tetap meyakini bahwa di setiap pertempuran yang telah dijalaninya, maka akan menciptakan suatu pesan perdamaian kepada siapapun orang yang mampu merenunginya. Hingga, berkat jasa serta kegigihannya dalam mempertahankan tanah airnya, kerajaan Volkum pun akhirnya dapat bersatu, yang lantas membuat kerajaan besar Swedia terlahir. Dan film pun selesai. Sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.